Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, di sini kita akan membahas 10 soal perbandingan untuk kelas 7. Nah, kemudian di sini kakak sudah menuliskan yang diketahui dan juga yang ditanyakan. Oke, untuk soal nomor 21 ini yang diketahui adalah skalanya yaitu 1:2500 dan juga PG di sini adalah panjang gambar yaitu 5 cm. Kemudian L di sini L-nya lambangnya kecil ya. Itu adalah lebar gambar atau lebar pada gambar ya, atau lebar pada peta sama dengan 3 cm. Nah, yang akan ditanya itu luas sebenarnya. Oke, karena kita mau cari luas sebenarnya, berarti kita butuh panjang sebenarnya dan juga lebar sebenarnya. Nah, bagaimana untuk mencari panjang sebenarnya dan juga lebar sebenarnya? Oke, kita bisa pakai rumus patokannya di sini ya, rumus skala. Skala itu bisa kita dapatkan dari jarak peta per jarak sebenarnya, ya kan? Nah, maka kita peroleh untuk menentukan jarak sebenarnya itu sama aja jarak peta dibagi dengan skalanya. Nah, berarti ini juga berlaku untuk menentukan panjang sebenarnya dan juga lebar sebenarnya, ya. Tinggal kita ganti aja Y-nya itu jadi panjang dan juga lebar. Oke. Di sini step pertama tadi ya, kita harus tentukan panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Nah, untuk yang pertama ini akan lambangin panjang sebenarnya PS. Berarti PS sama dengan panjang gambar per skala. Oke, panjang gambar ada 5, kita substitusi per skalanya itu 1 banding 2500 atau 1 per 2500. Nah, perhatikan ini adalah bentuk pembagian pecahan ya, berarti 5 dibagi 1 per 2500. Nah, ingat dalam pecahan itu kita tidak bisa langsung membaginya ya, tapi harus mengubah ke dalam perkalian. Berarti ini sama aja 5 dikali 2500 per 1 gitu kan. Oke, 5 kali 2500 adalah 12.500 cm. Karena di soal itu satuannya adalah meter, kita ubah dulu 12.500 cm sama dengan 125 meter ya. Kita bagi dengan 100 ya, jadi 125 meter. Oke, dengan cara yang sama kita bisa tentukan juga lebar sebenarnya, yaitu sama dengan lebar gambar ya, ini LG, lebar gambar per skala. Nah, lebar gambar itu 3 per 1 dibanding dengan skalanya 1 per 2500. Caranya sama ya, berarti kita ubah jadi perkalian, jadi 3 kali 2500 diperoleh 7500 cm. Oke, ini juga sama, kita ubah ke meter jadinya 75 meter. Nah, karena kita udah dapat PS dan LS nya atau panjang sebenarnya dan juga lebar sebenarnya, kita tinggal tentukan luasnya. Nah, rumus luas itu apa? Panjang kali lebar ya. Karena kita udah dapat panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya, berarti tinggal kita kalikan deh ya. 125 dikali 75. Oke, kamu tinggal hitung ya angkanya tulis di sini. Bisa kita lanjut untuk soal nomor 2. Oke, kita lihat soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah perbandingan, kita diminta untuk menentukan salah satu panjang sisi dari bangun trapesium. Nah, untuk bangun trapesium sendiri ini sebenarnya kita ada rumus khusus ya agar kita lebih mudah dalam menghitungnya. Oke, perhatikan di sini. Nah, di sini kakak ada rumus ya. Jadi patokannya gunakan rumus ini aja ya biar lebih mudah dalam menghitung. Jadi nanti dari soal 21 sampai 30 ada beberapa soal yang menggunakan rumus ini ya. Oke, kakak jelaskan secara singkat. Jadi perbandingannya itu panjang EF atau panjang sisi yang di tengah ini bisa kita cari dengan panjang AE. AE itu yang ini ya, AE itu dikali dengan DC yang ini ya. Berarti kemudian ditambah dengan kita kalikan ya AB kali DE. Nah, berarti AB yang di bawah ini dikali dengan DE, yaitu panjang di atasnya ya. Jadi kayak silang gitu loh, sisi yang di atas dikali sama sisi yang di bawah, kemudian sisi yang di bawah dikali sama panjang sisi yang di atas, kemudian per penjumlahan AE tambah ED ya. Berarti ini dijumlah dengan yang ini. Nah, berarti total panjang ini ya. Oke, kalau kecepatan kalian bisa pause atau kecepatan videonya dilambatin ya. Oke, kita langsung aja bahas soal nomor 22. Berarti ini langsung aja dimasukkan angkanya, substitusi panjang sisinya
DC dikali FC itu sama dengan DC kali AB ditambah BC kali AE per DC tambah BC. Oke, kita langsung masukkan aja panjang sisi yang sudah diketahui. DC-nya itu 8, AB-nya itu 60, ditambah 12 itu panjang BC, kemudian ED-nya itu 30 per DC tambah BC, berarti 8 tambah 12. Oke, langsung kita hitung aja. Ini hitung lebih dahulu ya. Oh ya. Ini kita hitung lebih dahulu ya. Jadinya 8 kali 60 itu 480, 12 kali 30 360 per 8 tambah 12 itu 20. Oke, langsung kamu jumlahin nanti bagi 20 ya, nanti dapat hasilnya. Bisa kan hitung sendiri? Oke, sip. Terus lanjut nomor 23. Nah, ini nanti kamu sambil lihat soalnya aja ya, sambil diperhatikan soalnya. Nah, nomor 23 ini diketahui skalanya itu 1/200.000 ya. Kemudian dengan jarak sebenarnya itu 19 km. Nah, ini kita ubah dulu jadi satuan cm. Berarti dikali 100.000 ya, atau nolnya ada 5. Nah, kita tambahin nolnya 5. Jadi ini ya. Jadi 1.900.000 cm. Kemudian ditanya jarak gambar. Nah, berarti kita bisa gunakan rumus yang tadi ya, sama. Nah, kan skala itu perbandingan jarak gambar per jarak sebenarnya. Berarti kalau kita mau cari jarak gambar itu sama dengan skala dikali jarak sebenarnya ya, yang ini. Nah, kemudian ini ya, ini rumus yang bisa kita pakai ini. Oke, kita tinggal substitusi aja ya ke rumus. Berarti jarak gambar sama dengan skala kali jarak sebenarnya ya. Oke, skalanya kan 1/200.000. 200.000, berarti 1/200.000 dikali jarak sebenarnya udah kita ubah ke cm ya, yaitu 1.900.000. Oke, langsung kita sederhanain aja, nolnya kita coret semua ya. Terus sisa 19/2. Nah, 19/2 ini diubah ke desimal. Kenapa? Karena di optionnya itu jawabannya desimal semua ya. Jadi sebenarnya sampai 19/2 udah benar, tapi karena di optionnya itu nggak ada 19/2 ya, kamu bagi 19 dibagi 2 itu jadi berapa bentuk desimalnya. Oke, kita lanjut nomor 24 ya. Nah, nomor 24 itu kalau nggak salah gambarnya tidak diketahui panjangnya sama sekali ya. Coba kita cek nomor 24. Nah, 24 ini nggak ada angka sama sekali ya di gambar segitiganya, jadi kita nggak bisa nentuin ya, jadi nggak bisa diapain, semoga bonus aja ya. Terus nomor 25 ini juga sama ya, pakai perbandingan bangun trapesium, rumusnya sama ya. Jadi nanti kamu tinggal substitusi aja angka-angkanya. Nah, nomor 25 ini ya. Nah, berarti panjang PM itu 7 kali 42 ditambah 14 kali 30 per 7 tambah 14. Nah, ini kamu operasikan saja seperti biasa ya. Nah, diperoleh hasilnya 34. Kemudian kita lanjut aja nomor 26. 26 ini ada 2 layang-layang ya. Oh iya, gambarnya kurang panjang dikit ya layang-layangnya. Kemudian diketahui panjang diagonal ya. Untuk diagonal layang-layang yang besar, ini yang besar ya. Nah, ini yang besar. Yang besar itu 15/21. 15 sama 21 diagonalnya. Sedangkan yang kecil 15 sama P. Nah, yang ditanya nilai P. Nah, berarti untuk mencarinya kita bisa pakai perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Nah, P ini kita bandingkan dengan sisi yang panjang diagonalnya 21 ya. Berarti P per 21 sama dengan 5/15 ya. Sehingga bisa kita peroleh P sama dengan 5 dikali 21/15. Nah, ini kita sederhanakan. 5 sama 15 kan sama-sama dibagi 5 ya. 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 jadi 3. Nah, 3 ini disederhanakan sama 21, jadilah dapat 7 gitu ya. Berarti hasil akhirnya 7 atau nilai P-nya adalah 7. Oke, kita lanjut langsung nomor 27. Nah, 27 ini juga sama caranya ya.
ini adalah gambar trapesium. Jadi perbandingannya juga sama sisi-sisinya ya. Nah ini udah kakak substitusi untuk panjang sisi-sisinya disubstitusi. Nah ini sini dapat 80 dari mana? 80 itu panjang ini ya, karena dia sisinya panjang dari D sampai E. Penjumlahan dari 40 tambah 40 jadi 80. 80 dijumlah dengan 18. Nah sedangkan kalau satunya itu 12 dikali 40 ya, jadi nyebrang nih, ini biru sama biru, ini merah sama merah kan. Nah gitu ya, nanti hasilnya dijumlah hasil perkaliannya, kemudian per penjumlahan sisi yang ini ya, dijumlah 18 tambah 12. Oke, kamu tinggal hitung ya. Terus nomor 28 itu juga sama, hampir mirip kayak soal pertama tadi nomor 21. Jadi yang diketahui LG itu apa? Luas pada gambar atau luas pada peta ya, yaitu 24, dan juga panjang gambarnya 6. Sedangkan yang ditanya lebar sebenarnya, berarti kita harus tahu dulu lebar pada gambar. Oke, lebar pada gambar kita bisa pakai rumus apa? Luas kan, luas dibagi panjang ya kan, kita bisa dapat lebar dari luas dibagi panjang. Berarti 24 dibagi 6 adalah 4. Nah, berarti 4 ini adalah lebar pada gambar. Sekarang kita mau ubah lebar gambar ini jadi lebar sebenarnya ya. Oke, sama kita pakai rumus yang tadi, perbandingan skala ya. Berarti lebar sebenarnya itu bisa kita dapat dari lebar gambar ya per skala. Nah berarti lebar gambar 4, skalanya tadi 1/2000, berarti sama aja. Wah jangan ke garis, jangan ke geser. Oke, berarti sama aja 4 dibagi 1200 ya, 1000 per 200, per 2000, mohon maaf ini salah, kurang 01. Nah 4 dibagi 1 per 2000, berarti sama aja 4 dikali 2000, yaitu 8000 cm. Nah karena di optionnya itu satuannya meter, kita ubah jadi ke dalam meter, yaitu 80 meter. Oke, lanjut nomor 8, nomor 29. Nah ini juga perbandingan ya, perbandingan segitiga. Oke, di zoom dulu. Nomor 29 kebaca nggak? Wah susah ngezoomnya, wow kebesaran. Nah di layar TV tampak gedung dengan tinggi 1,75. Berarti layar TV itu kan berarti ini ya, tinggi pada gambar ya, gambar di TV. Berarti kakak lambangin TG nya 1,75. Kemudian dan juga lebarnya 7,75, berarti ini LG atau lebar gambar 7,75, lebar pada gambar ya. Kemudian diketahui lagi lebar sesungguhnya atau LS, kakak lambangin 62. Nah ditanya tinggi gedung sesungguhnya atau TS. Nah ini juga kita sama, pakai perbandingan aja ya. Tinggi sebenarnya per tinggi pada gambar sama dengan luas lebar sebenarnya per lebar pada gambar ya, karena ini perbandingan senilai. Berarti TS per 1,75 sama dengan 62 per 7,75. Ya ini kita langsung substitusi aja yang diketahui. Berarti TS sama dengan 62 dikali 1,75 per 7,75. Oke, langsung dihitung aja ya. Nah diperoleh dapat 14, jadi jawabannya yang B gitu. Oke, kita langsung lanjut nomor 30. Ini juga sama, pakai perbandingan segitiga besar per perbandingan segitiga kecil. Kenapa? Karena yang dicari adalah panjang AC. AC ini adalah sisi tegaknya segitiga yang besar ya kan. Berarti AC per AB. Kenapa kita bandingkan dengan yang AB? Karena AB juga sisi tegak ya dari segitiga yang kecil. Sama dengan CD itu alas segitiga yang besar per BE. BE adalah alas segitiga yang kecil. Ini kalau gambar kekecilan kamu sambil lihat di buku soalnya. Kemudian kita tinggal masukkan aja yang diketahui. Berarti AC per 18 sama dengan 28 per 21. Berarti AC sama dengan 28 kali 18 per 21. Oke, langsung kamu hitung aja ya. Ya, selesai sampai sini. Karena kakak kasih time buat nge-screenshot ya dari nomor 1. Jadi nanti kalau ada yang kelewat atau kecepatan, kamu bisa ubah
kecepatan videonya itu diturunin ya. Terus atau kalau bisa, atau kamu bisa pause videonya buat nyatet ya, kayak gitu. Nah ini nomor 30 udah di screenshot tadi ya. 30 ini caranya. Nomor 29 ya, langsung screenshot aja. Nomor 29, terus ini nomor 23 ya, ada nomornya ya semuanya. Terus nomor 23 udah di screenshot. Nah ini nomor 22, nomor 22 ya, nomor 22. Terus di sini ada lagi tadi nomor yang pertama, nomor 21. Oke, sudah di screenshot. Kita lanjut yang di bawah ya. Yang di bawah ini ada nomor 25 ya, bisa di screenshot. 25, ada juga 26. Nomor 26 ya. Oke, di pause aja kalau kecepatan. Terus nomor 27 dan juga nomor 28 ya. Oke, di pause aja. Ntar kalau kecepatan bisa di tadi ya, di pause video kakak, atau bisa juga kalian kecepatannya diturunin ya. Oke, sekian. Kalau ada yang masih bingung atau masih ada yang belum paham, bisa tanya di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.